Saya sering bercanda begini, jangan sampai bikin malaikat itu nanti jadi heran. Ya, begitu kemudian dipakaikan kain kafan ada kerudungnya, dilihat sama malaikat, atas kerudungan gening. Ini bercanda ya. Tapi juga jangan kita mencela orang. Ya, kalau ada misalnya yang sedang belajar, kita doakan, didukung, ya, didoakan dengan baik, dan jangan dijauhi. Oh, ini mah bukan circle saya. Oh, tidak. Ya, kurang kerjaan itu. Dah. Kenapa saya katakan itu? Karena ada di antara sahabat perempuan pun yang saking belum punya kerudung, itu belum pakai kerudung. Sehingga dalam sholat Idul Fitri kata Nabi, tolong perempuan yang punya kerudung lebih, pinjamkan pada kawannya, pakaikan itu supaya dia bisa berkerudung dalam kesempatan sholat itu. Indah tuh. Jelas? Balik ke sini. Wattaqullah, orang-orang yang berusaha selalu mengamalkan kebaikan walaupun itu dipandang mengoreksi kekurangannya, itu bagian dari upaya meningkatkan takwa kepada Allah. Saya diperbaiki oleh Kang Daan misalnya, Ustadz, tadi kayaknya ada yang keliru menyebutkan. Saya lihat, oh betul keliru. Lalu saya berusaha menyampaikan, yang tadi keliru ya, yang benar yang ini. Nah, itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jangan gengsi memperbaiki kekurangan. Jelas? Innallaha sami'un alim, karena pasti Allah mendengar semua yang kita katakan. Alim, maha mengetahui tujuan dan keadaan hati kita saat mengungkapkannya. Hati-hati Bu, kalau mau ngobrol, Allah tahu tuh. Ya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Kalau ibu mau cerita pada siapapun, sebelum diungkapkan Allah sudah tahu dan paham maksudnya apa. Tuh, yang sekarang sedang mikir tuh di hatinya tuh. Hah? Allah tahu tuh. Ya? Makanya penghujung ayat ini apa maknanya? Selalu berhati-hati menghadirkan perasaan, karena Allah mengetahui apa yang tertanam pada jiwa kita. Jelas? Maka saya ambilkan hadis kuncinya. Arahkan perasaan itu pada yang positif, karena disitulah ridha Allah akan turun. Apalagi seorang ibu nih ya, perempuan saja kalau sudah menjadi ibu, itu pikirannya bahkan menjadi doa. Maka saya ambilkan hadis kuncinya. Arahkan perasaan itu pada yang positif, karena disitulah ridha Allah akan turun. Apalagi seorang ibu nih ya, perempuan saja kalau sudah menjadi ibu, itu pikirannya bahkan menjadi doa. Makanya kalau ada anak misalnya bertindak kurang menyenangkan, atau suami sedang kurang nyaman, kurang baik sikapnya, cepat arahkan kepada doa yang baik. Dan potensi itu yang bisa merubah. Anak kecil main di pasir, kisah nyata, ibunya masak. Saya pernah sampaikan di sini. Tamu datang, tamu ayahnya. Ibu sudah siap menyajikan, datang anaknya. Umi. Pasirnya dilempar ke makanan yang sudah jadi. Kalau ibu di posisi jadi ibunya anak itu, apa yang ibu lakukan? Hari mana itu? Astagfirullahaladzim. Ibu ini mengenakan apa? Perhatikan kata ibu ini. Idhab ilal haram takunu imaman fi. Nah, kamu pergi deh ke Masjidil Haram jadi imam di sana. Dia memendam rasanya, dikeluarkan dikatanya, kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam. Sampai sekarang anak itu masih jadi imam, bahkan ketua dewan imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itulah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Tapi jangan setelah ibu sengaja mengatakan, nyanak eta tanuh tadi dia. Dua. Kita dua ayat dulu ya, pelan-pelan ya, waktunya sebentar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi
wala tajharu lahu. Saya sengaja baca ujungnya dengan harakat supaya bunyi ya, ketahuan. Saya tidak matikan. Wala tajharu lahu bil qaul. Kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh yang telah menyatakan beriman. Saya tidak akan mengulang lagi. Hukum kedua. Hukum pertama tadi sudah, hukum kedua. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan meninggikan, mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Volumenya. Sudah? Wala tajharu lahu bil qawli, dan jangan biasakan memanggil Nabi dengan keras-keras atau bicara keras-keras di dekat Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti engkau ngobrol keras dengan temanmu. Perhatikan ya konsekuensinya. Antahbata a'malukum, perbuatan itu bisa menghilangkan amalmu seketika. Wa antum la tash'urun, dan engkau tidak menyadari itu terjadi. Pelan-pelan. Tadi yang sedang berdebat kencang itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Saking kencangnya kedengaran ke Nabi ya. Baik. Wah, maka ayat kedua ini masih seputar tentang Abu Bakar dan Umar. Kembali ke kaidah. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dengan keumuman makna hukumnya karena lafaz, bukan karena sebabnya. Kita berterima kasih pada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dengan kejadian ini turun hukum untuk memandu kita berakhlak kepada Nabi. Hukum kedua tentang akhlak terhadap Nabi. Akhlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan meninggikan, mengeraskan suara di atas volume suara Nabi. Pernah dengar riwayat Nabi teriak-teriak? Belum pernah kan? Ya. Kecuali misalnya dalam militer, ketika mempertahankan wilayah, memberikan instruksi, kan nggak mungkin pelan. Khalid maju, ya kan nggak mungkin. Ya, Khalid maju, pasukan pemanah naik, gitu kan? Gitu. Siap. Ya, kalau ngobrol biasa begini, wala tajharu lahu bil qaul, jangan tinggikan seperti ngobrol pada umumnya. Jangan meninggikan, mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Ada adab terhadap Nabi. Kalau bicara dengan Nabi, jangan seperti dengan orang pada umumnya. Suara terlampau tinggi, seakan-akan tidak ada penghormatan kepada Nabi. Nah, ini poinnya. Orang yang sengaja bersikap terhadap Nabi dengan cara hati-hati yang terlihat mengurangi kehormatan Nabi, itu seketika amalannya akan hilang pahalanya tanpa dia sadari. Nah, sekarang nabinya masih ada nggak? Saya ulangi, nabinya masih ada nggak? Ada, cuma terkubur kan, sudah meninggal. Baik kan? Hukumnya masih berlaku. Dan ingat, Nabi beda dengan kita. Walaupun kemudian beliau sudah wafat, sudah dikuburkan, tapi keadaannya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara penjagaan Allah masih mengalirkan komunikasi umatnya kepada Nabi. Ini yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Hukum kedua. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan meninggikan, mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Volumenya. Sudah? Wala tajharu lahu bil qawli,
Dan jangan biasakan memanggil Nabi dengan keras-keras atau bicara keras-keras di dekat Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti engkau ngobrol keras dengan temanmu. Perhatikan ya konsekuensinya. Antahbata a'malukum, perbuatan itu bisa menghilangkan amalmu seketika. Wa antum la tash'urun, dan engkau tidak menyadari itu terjadi. Pelan-pelan. Tadi yang sedang berdebat kencang itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Saking kencangnya kedengaran ke Nabi ya. Baik. Wah, maka ayat kedua ini masih seputar tentang Abu Bakar dan Umar. Kembali ke kaidah. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dengan keumuman makna hukumnya karena lafaz, bukan karena sebabnya. Kita berterima kasih pada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dengan kejadian ini turun hukum untuk memandu kita berakhlak kepada Nabi. Hukum kedua tentang akhlak terhadap Nabi. Akhlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan meninggikan, mengeraskan suara di atas volume suara Nabi. Pernah dengar riwayat Nabi teriak-teriak? Belum pernah kan? Ya. Kecuali misalnya dalam militer, ketika mempertahankan wilayah, memberikan instruksi, kan nggak mungkin pelan. Khalid, maju. Ya, kan nggak mungkin. Ya. Khalid, maju. Pasukan pemanah, naik, gitu kan? Gitu. Ya, kalau ngobrol biasa begini, wala tajharu lahu bil qaul, jangan tinggikan. Seperti ngobrol pada umumnya. Ada adab terhadap Nabi. Kalau bicara dengan Nabi, jangan seperti dengan orang pada umumnya. Suara terlampau tinggi, seakan-akan tidak ada penghormatan kepada Nabi. Nah, ini poinnya. Orang yang sengaja bersikap terhadap Nabi dengan cara, hati-hati, yang terlihat mengurangi kehormatan Nabi, itu seketika amalannya akan hilang pahalanya tanpa dia sadari. Nah, sekarang nabinya masih ada nggak? Saya ulangi, nabinya masih ada nggak? Ada, cuma terkubur kan, sudah meninggal. Baik kan? Hukumnya masih berlaku. Dan ingat, Nabi beda dengan kita. Walaupun kemudian beliau sudah wafat, sudah dikuburkan, tapi keadaannya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara penjagaan Allah masih mengalirkan komunikasi umatnya kepada Nabi. Ini yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Bagaimana cara mengalirkan komunikasinya? Turun ayat di Al-Ahzab ayat ke-56 itu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Allah dan para malaikat memberikan salawat pada Nabi. Salawatnya Allah itu kasih sayang, pujian. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu pengagungan, kemuliaan. Salawatnya kita kepada Nabi, penghormatan kepada Rasulullah yang telah memberikan kebaikan pada kita selama hidup. Bahkan kalau kita salawat, ketika kita salawat, sampai salawat itu pada Nabi dan ditetapkan oleh Allah, kembali pahala pada kita 10 kebaikan. Man shalla alayya, kata Nabi, salatan wahidah sallallahu alaihi aswa salawat. Siapa yang salawat pada Nabi, 1 salawat, itu melahirkan pahala 10 kebaikan langsung kembali kepadanya. Nabi nggak butuh salawat kita, tapi itu gambaran penghormatan kita pada Nabi yang telah merubah kehidupan kita dengan perjuangan beliau, sehingga kita menjadi lebih baik. Ibu tahu dari mana kita bisa menjadi baik, berakhlak yang baik, hubungan sama Allah baik, kalau bukan Nabi pernah sampaikan? Cara membalasnya bagaimana? Nggak bisa. Minimal hormati itu, agungkan itu dengan sholawat. Nah, dahsyatnya Nabi Muhammad, kalaupun sudah meninggal, kita nggak bertemu, kalau sholawat, Allah tugaskan 1 malaikat mengantarkan sholawat itu langsung kepada Nabi. Itu yang nggak ditemukan di nabi-nabi lain. Nah, artinya kalau sedang sholawat, bicaranya kepada siapa? Ditujukannya Nabi. Maka berlakulah hukum ini. Jangan sembarangan sholawat keras,
Ya, di zaman Nabi, nabinya ada, bukan sekedar sholawat. Kalau di zaman Nabi langsung interaksi. Oi Muhammad, itu kan hilang amal seketika. Sama dengan sholawat juga. Ya, bahkan ada ulama yang langsung mengatakan, nanti buka di beberapa kitab tafsir dan disimpulkan keterangan ini oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat ini. Bahkan demi menghormati Nabi, memanggil nama Nabi pun jangan langsung ke namanya. Minimal sertakan nama Nabi atau Rasul di depannya. Rasul, Nabi. Maaf ya, itu ada adik misalnya. Lihat Kang Daan di sini, tiba-tiba manggil, "Woi Daan." Maaf Kang, punten gitu ya. Gimana kira-kira? Nggak sopan ya? Ya, bayangkan pada manusia biasa saja kita manggil dengan adab. Kepada Nabi adabnya bagaimana? Ada ulama mengatakan, langsung menyimpulkan dari ayat ini, sertakan kalimat yang Allah pun mengajarkan pada kita menyertakannya. Ya ayuhan Nabi. Maka sertakan sebelum kata Muhammad nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya kita kepada Nabi, penghormatan kepada Rasulullah yang telah memberikan kebaikan pada kita selama hidup. Bahkan kalau kita salawat, ketika kita salawat, sampai salawat itu pada Nabi dan ditetapkan oleh Allah, kembali pahala pada kita 10 kebaikan. Man shalla alayya, kata Nabi, salatan wahidah sallallahu alaihi as-salawat. Siapa yang salawat pada Nabi, satu salawat itu melahirkan pahala 10 kebaikan langsung kembali kepadanya. Nabi nggak butuh salawat kita, tapi itu gambaran penghormatan kita pada Nabi yang telah merubah kehidupan kita dengan perjuangan beliau sehingga kita menjadi lebih baik. Ibu tahu dari mana kita bisa menjadi baik, berakhlak yang baik, hubungan sama Allah baik, kalau bukan Nabi pernah sampaikan? Cara membalasnya bagaimana? Nggak bisa. Minimal hormati itu, agungkan itu dengan sholawat. Nah, dahsyatnya Nabi Muhammad, kalaupun sudah meninggal, kita nggak bertemu, kalau sholawat, Allah tugaskan satu malaikat mengantarkan sholawat itu langsung kepada Nabi. Itu yang nggak ditemukan di nabi-nabi lain. Nah, artinya kalau sedang sholawat, bicaranya kepada siapa? Ditujukannya Nabi. Maka berlakulah hukum ini, jangan sembarangan sholawat keras. Ya, di zaman Nabi, nabinya ada, bukan sekedar sholawat. Kalau di zaman Nabi langsung interaksi. Oi Muhammad, itu kan hilang amal seketika. Sama dengan sholawat juga. Ya, bahkan ada ulama yang langsung mengatakan, nanti buka di beberapa kitab tafsir dan disimpulkan keterangan ini oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat ini. Bahkan demi menghormati Nabi, memanggil nama Nabi pun jangan langsung ke namanya. Minimal sertakan nama Nabi atau Rasul di depannya. Rasul, Nabi. Maaf ya, itu ada adik misalnya. Lihat Kang Daan di sini, tiba-tiba manggil, "Woi Daan." Maaf Kang, punten gitu ya. Gimana kira-kira? Nggak sopan ya? Ya, bayangkan pada manusia biasa saja kita manggil dengan adab. Kepada Nabi adabnya bagaimana? Ada ulama mengatakan, langsung menyimpulkan dari ayat ini, sertakan kalimat yang Allah pun mengajarkan pada kita menyertakannya. Ya ayuhan Nabi. Maka sertakan sebelum kata Muhammad nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam 2 bab utama, misal dalam sholat, itu pun ada ikhtilaf kecil, juga dalam syahadat. Syahadat kita boleh langsung mengatakan karena disandingkan dengan Allah langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, itu boleh langsung. Itu dalam tahiyat. Asyhadu an la at-tahiyatu lillah sampai ujungnya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah sampai ujungnya, karena ada 7 versi doa. Langsung ke syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di luar aspek itu, interaksi keseharian, ada 3 yang melekat pada Nabi. Nabi Muhammad, Rasulullah, Sayyidina Muhammad. Dari mana hadis tentang Sayyidina? Ana Sayyidu ibnu Adam wala fakhar. Kata Nabi, kalau ada yang dipanggil Sayyid, tuan, saya Sayyid ibnu Adam. Saya itu tuannya seluruh anak cucu Adam, tapi tidak ada fakhar. Tidak ada di situ rasa kebanggaan, tidak ada kesombongan dan sebagainya. Dari situ ulama menurunkan sampai ada Syekh
Ibnu Taimiyah, beliau menulis kitab dalam Tazkiyatun Nafas, itu membuka mukaddimahnya dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jadi boleh pakai kata Nabi, boleh pada kata Rasul, boleh pada kata Sayyidina. Dan ini sudah biasa. Awas jangan sampai nanti apa Bapak Ibu tidak menyadari bahwa Muhammad Rasul kita pernah menyampaikan. Nah, itu nggak sopan. Jadi menyampaikan kalimat ketika tidak sopan pada Nabi untuk menunjukkan bahwa ada rasa yang terpendam yang tidak nampak, dan itu tak sopan. Ketika keluar seperti itu pahala hilang. Tanpa terasa hilang. Wa antum la tash'urun antahbatu amalukum, amal-amal Anda selama ini langsung berkurang dengan kadar kesombongannya itu. Wa antum la tash'urun, dan dia tidak sadar bahwa pahalanya hilang. Jelas sampai sini?